Ari breng kuwi. Iya, Ari nek Tuban saiki. Enak Tuban. Lewat Guno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini saya membuat video untuk menjelaskan tentang metode sebelum dilakukan pemupukan fase generatif. Jadi mohon disimak dulur sampai akhir video agar supaya tidak salah paham atau gagal dimengerti dalam metode ini, karena ini berkali-kali saya buatkan video hanya saja agar tetap dulur-dulur semua itu betul-betul memahami tentang cara melakukan pemupukan. Baik dulur, ini saya sedang ditemani oleh si robot manusia yaitu Bapak Wartono. Ini tadi beliau sudah melakukan pendeblokan di lahan yang lama atau lahan milik saya yang dipagar, dan ini dilanjutkan untuk lahan yang baru yang bekas daripada rumput ilalang. Baik dulur, yang pertama dalam melakukan pemupukan itu kita kalau di dataran rendah khususnya yang menggunakan sistem bedengan itu kita wajib memberikan tembok dulur. Jadi di tembok kiri kanannya agar supaya pupuk yang kita berikan di saat kita siram itu tidak turun ke got. Selain itu juga agar kedalaman daripada got itu selalu terjaga, tidak penuh, yang dapat mengakibatkan air itu levelnya terlalu tinggi dulur kalau gotnya dangkal. Baik dulur, di seri pemupukan susulan ketiga ini yang rencana saya lakukan di usia 28 AST sampai 32 ST, karena ini sudah di usia yang ini tanaman ini di usia 24, yang 3 bedengan di sana itu 23, dan yang bedengan di lahan lama saya itu 26 HST. Jadi nanti rencana akan saya bareng pupuknya, karena di susulan ketiga ini saya belum untuk membentuk daripada pengumbiannya. Saya masih fokus untuk agar tanaman ini subur, batangnya besar dan daunnya itu tebal, dan menjaga agar tidak tumbuh ke atas terus-menerus, tidak terlalu tinggi. Kalau untuk lahan yang baru ini relatif pertumbuhannya sesuai yang saya inginkan, jadi tidak terlalu tinggi, daunnya juga besar. Beda dengan lahan saya yang lama, itu ada satu bedeng itu yang sepertinya over N, jadi tingginya 2 kali lipat dari kawannya. Itu tinggi betul. Yang bedengan di pinggir itu tingginya sekarang sudah hampir 40 cm dulu. Itu sepertinya kebablasan. Jadi buat dulur semua, ini metode pendeblokan ini wajib dilakukan di dataran rendah. Jadi agar supaya pupuknya tidak larut ke got. Tidak menutup kemungkinan pada lahan dulur semua itu sisi pinggirnya itu sudah tinggi, jadi tidak perlu di tembok itu juga ada. Tapi kalau settingan dari bocah belajar tani, kalau musim kemarau ini harusnya memang kita tinggikan yang agak pinggir itu tinggi karena panas. Dan karena cuaca yang tidak menentu saat ini, akhirnya saya tetap bedengan itu saya bikin rata dulu. Karena ternyata memang betul masih banyak sering hujan. Ditakutkan nanti terlalu lembab. Nah, di saat sekarang ini panas, terus 1 minggu ini panas, jadi saya wajib menembok agar supaya besok kalau dilakukan pemupukan itu tidak larut ke got.
Ini metode yang pertama dulu. Yang kedua, Bocah Belajar Tani untuk kali ini tidak melakukan penyosroan. Jadi sudah yang kemarin pupuk susulan kedua juga tidak dilakukan penyosroan. Ini juga nanti tidak dilakukan penyosroan dulu. Jadi tidak dilakukan penyosroan, langsung ditembok dan dipupuk. Alasannya satu dulu. Yang pertama alasannya agar akarnya tidak rusak, karena ini cuaca tidak menentu. Posisi tanah kalau disosrok karena diuji coba sama Bocah Belajar Tani itu dia akan menggumpal, karena dia keringnya itu masih sedikit agak lembab, jadi tidak layak kalau untuk kita sosrok. Beda dengan lahan-lahan buat dulu semua yang tanahnya gembur, itu mungkin disosrok tidak sampai membuat tanah yang mepet dengan perakaran itu terbalik. Itu bisa disosrok, tapi jangan terlalu dalam. Alasannya tetap agar akar tidak rusak, karena ini masih sering hujan. Beda kalau memang sudah yakin tidak ada hujan dan memang cuaca tidak ada hujan, itu boleh disosrok bebas, asal jangan terlalu dalam kalau usia masuk masa-masa peralihan dari vegetatif ke generatif. Rencana nanti akan saya tetap pupuknya itu tinggi, pupuk berimbang. Jadi nanti saya tetap gunakan pupuk NPK 1616. Belum saya masukkan grower. Ini saya mau bikin tanaman ini suburnya padat, batangnya itu kuat, jadi tidak terlalu tumbuh ke atas tapi subur. Karena ini sudah kelihatannya sudah agak sedikit tidak ada hujan, jadi saya berani untuk membuat tanaman ini lebih subur. Kemudian saya akan mix itu, selain menggunakan NPK 16, nanti saya akan tambahkan KNO Pril. Jadi saya tambahkan KNO Pril untuk merangsang peranakannya itu agar banyak. Jadi saya akan tambahkan KNO Pril. Dan untuk penyepraian, selain saya menggunakan suang untuk nutrisi, itu saya akan tambahkan daripada Gandasil B, yang Gandasil merah. Buat dulur-dulur semua yang belum tahu tentang suang, bisa ditonton di video sebelumnya. 2 hari yang lalu itu saya membuat suang, dan suang itu apa, kegunaannya apa, cara aplikasinya dan dosisnya itu lengkap di video sebelumnya. Tapi akan tetap saya ulang, suang itu susu bawang dulur. Jadi susu bawang putih itu saya sebut suang. Buat dulur semua, saya juga akan membuatkan tutorial-tutorial tentang penanganan daripada bawang merah, juga obat-obatannya yang bersifat nabati atau herbal atau organik. Jadi saya di sini sedang melakukan pengujian mohon maaf, bukan herbisida, insektisida. Jadi saya melakukan pengujian insektisida menggunakan herbal atau nabati. Jadi di sini saya membuat racikan itu ada tembakau, ada daun sirsak, ada daun mimba atau kalau di sini dibilangnya itu imbo, juga menggunakan gadung, dan ada jarak. Semuanya beracun. Jadi tumbuh-tumbuhan tersebut itu banyak kandungan-kandungan cyanidanya, juga daripada kandungan yang dapat meracuni saraf. Nutrisi buatan saya nanti bagaimana kondisinya di usia tanaman yang seperti ini. Jadi saya buat berbeda itu karena agar supaya saya lebih akurat dulu. Jadi ilmu-ilmunya nanti kalau saya bagikan itu, saya tidak melakukan pembohongan publik. Jadi real saya gunakan, hanya saja memang yang baru saya videokan itu tentang suang.
karena saya rasa suang sudah terbukti. Bahkan sang konten kreator suhu saya itu sampai kemarin itu yang di tanaman yang lalu sempat marah-marah sama saya itu, tapi wajar marahnya karena sayang, karena mendidik. Jadi karena tanaman saya itu yang untuk periode tanam kemarin itu tidak mengikuti anjuran-anjuran beliau, dan akhirnya tanamannya tinggi. Walaupun memang kalau dulu-dulu semua itu banyak yang senang karena suburnya, tapi kalau menurut Gusman itu bukan beliau banget, karena beliau itu cenderung membuat tanaman itu agar supaya lebih tahan terhadap hama dan cuaca, juga pengumbiannya yang bagus. Tapi kalau kemarin itu kecenderungan lebih ke tanaman konten, jadi hanya daunnya yang bagus, hasilnya tetap kurang dulu, tidak sesuai yang diharapkan oleh sang mentor saya. Baik dulur, ini nanti saya akan shoot ke lahan saya yang dipagar seperti apa robot manusia untuk menembok itu. Dan sebenarnya dulur, saya itu lupa kalau saya itu punya pekerja hari ini. Kemarin itu sambil main ke lahan, si robot manusia lagi nyangkul di lahannya, saya itu bilang kalau saya minta ini ditembok. Ternyata saya lupa dulur, jadi saya tadi berangkat kerja nggak ngasih minum, nggak ngasih apa. Dan di siang hari ini saya baru ingat kalau saya ada pekerja di lahan. Karena saya datang ke sini, ternyata masih di sini beliaunya. Dan untuk lahan yang bibitan 70 kilo itu beliaunya selesai dulur untuk melakukan penembokan sendirian. Itulah kenapa kita itu wajib mempercayai atau memberikan kepercayaan terhadap pekerja kita itu, agar supaya pekerja kita juga sedikit banyak itu punya empati terhadap kita dulur, supaya beliau-beliaunya ini juga senang dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang penting, yang paling penting dulur, jangan mengecewakan itu masalah ini dulur. Kita harus mengukur pekerja itu selain dari jam bekerjanya juga hasil yang dikerjakan. Kalau memang hasilnya itu bagus, walaupun katakanlah setiap hari itu biasanya pada umumnya itu katakanlah kita bilang angka dulu ya, misal 100.000, kalau memang hasilnya bagus, kita ya pengertian lah, kita tambahkan agar supaya kebesoknya lagi pekerja itu lebih semangat. Selain itu, bekerja itu kalau senang hatinya dulur, hasilnya juga akan bagus. Baik dulur, kita akan lanjut untuk shoot. Nanti akan saya cuplikan akan tetap saya tambahkan di video ini agar supaya dulur-dulur semua mengetahui update-nya, dan juga nanti yang bekas kemarin saya kocor dengan fungisida seperti apa. Oke, cukup dari saya, Bocah Belajar Tani. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulur, tanamannya menderita karena overdosis, juga bisa juga karena penyakitnya. Ini masih seperti ini, dan untuk trotolnya kering dulur, trotolnya kering, jadi dia tidak menyebar, juga sudah kering seperti ini. Nah, dia kering ini dulur. Alhamdulillah aman. Ini lokasi 1. Nah, sebelahnya masih seger, hanya ada 5 rumpun. Kemudian yang di sini, ini tanahnya sampai kelihatan putih seperti itu, padahal di sebelahnya, nah beda kan dulur. Ini sama ini, karena ini yang saya aplikasi kocor fungisida. Dan untuk tanaman yang kemarin moler sekarang sudah kelihatan kering dan dia akan mati.
Semoga saja tidak menyebar. Tapi alhamdulillahnya bagus dulu, tidak menyebar. Nah, ini yang kemarin saya kocor dengan fungi dan akhirnya mati. Tapi tidak menyebar. Ini yang lahan baru dulur, ini sedang dilakukan penembokan. Nah, itu beliaunya sampai merunduk-merunduk. Jadi gotnya sedalam itu. Alhamdulillah tanamannya kalau dari bekas lahannya seperti itu dan hasilnya seperti ini saya sudah sangat puas. Alhamdulillah bagus. Ini pukul 11.30 siang hari. Panas sekali dan alhamdulillah tanamannya sekarang sudah tidak lunglai-lunglai lagi dulur. Sudah kelihatan tegak walaupun panas terik seperti ini. Ini panas terik sekali dan tidak lunglai.